Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelum kelasnya dimulai, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kelancaran ya dalam belajar hari ini dan apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin. Terima kasih. Sebelumnya saya informasikan dulu ya, nanti kelas ini akan saya record, tapi karena tidak bisa simpan di cloud-nya UNY ya, karena sedang penuh, jadi nanti untuk recording-nya bisa saya upload, setelah kelas selesai ya, nanti akan saya upload di Google Drive. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau mereview kembali kelasnya, bisa mengakses link Google Drive yang nanti akan saya, tuliskan di deskripsi grup ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengecek sekali lagi recording kelasnya silahkan ceknya nanti di deskripsi grup. Nanti akan saya taruh linknya di situ. Nah untuk sesi satu hari ini itu adalah grammar ya. Kalau grammar itu dia lumayan skill yang paling susah ya di antara dua skill lainnya ada reading, ada listening. Kenapa susah? Karena konsepnya memang banyak sekali ya. Kalau Anda perhatikan di modul ini skillnya itu sampai puluhan bahkan ratusan ya yang ada di modul ini. Kemudian untuk waktu mengerjakan grammar atau structure itu juga waktunya itu paling pendek. Hanya ada 25 menit yang harus, dialokasikan untuk 40 soal ya. Jadi satu soal itu harus Anda selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah padahal, di sini skill yang dipakai bisa saja banyak ya, tidak hanya satu 2 tapi konsep yang diterapkan di dalam soal itu akan ada banyak sekali. Jadi, di sini kalau di modul ya, itu ada banyak sekali skill yang disajikan, tapi kalau Bapak Ibu ini ya, sebentar, oke. Kalau Bapak Ibu lihat di modul 1 yang saya berikan ya, di sini sudah saya ringkaskan untuk tips dan triknya Bapak Ibu bisa menghadapi soal di structure section. Nah, structure section atau grammar section ya, itu dia terdiri dari 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu akan ada 15 soal yang bentuknya multiple choice. Jadi yang akan kita bahas di pertemuan pertama dan kedua itu nanti tipe soal yang multiple choice terlebih dahulu ya. Kemudian nanti di pertemuan 3, 4, dan 5 kita akan bahas yang bentuk kedua yaitu written expressions. Untuk written expression sendiri itu soalnya ada 25. Jadi lebih banyak ya daripada soal multiple choice-nya. Oke. Kita mulai dulu untuk, skill yang pertama ya. Jadi nanti di modul yang ini ada 132 halaman ya, tidak semua skill kita bahas. Jadi kita akan bahas skill yang paling banyak dipakai ya, jadi yang paling sering keluar. Untuk ringkasannya ada di sini, jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai untuk belajar mandiri, tapi kita juga akan pakai selama kelas berlangsung ya. Nah, untuk soal bagian multiple choice, bagian awal-awal ya, itu biasanya yang keluar itu bentuk kalimatnya adalah sentences with one clause. Atau kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Jadi kan kalau di bahasa ya, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bentuk kalimat itu ada kalimat sederhana atau kalimat tunggal ya. Itu dia bentuk yang paling simple. Makanya kalau di bahasa Inggris dia namanya adalah simple sentence. Kemudian nanti, bentuk berikutnya itu sudah kalimat majemuk ya. Kalau kalimat majemuk, namanya majemuk berarti dia gabungan lebih dari satu kalimat. Untuk kalimat majemuk sendiri nanti dia dibagi menjadi 2 ya. Ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, mostly untuk soal multiple choice itu bagian awal-awal kebanyakan bentuknya adalah simple sentence atau kalimat tunggal. Nah, kalau Anda ketemu dengan kalimat tunggal, apa sih yang harus diperhatikan? Tuh ya, apa sih yang harus Anda terapkan konsepnya ya, supaya bisa menganalisis kalimat dengan tepat. Nah, di sini hal pertama yang harus Anda lakukan adalah be sure the sentence has a subject and a verb.
Jadi kalau, ketemu dengan soal pilihan ganda, itu kan modelnya begini ya, akan ada bagian yang hilang. Nah, biasanya bagian awal itu yang bermasalah atau yang hilang itu adalah antara subjeknya atau verb-nya. Maka Anda harus bisa menganalisis itu tadi ya, apakah kalimatnya itu Anda yakin sudah punya subjek, apakah Anda yakin sudah punya verb gitu ya. Misalkan verbnya ada, subjeknya nggak ada, berarti nanti di opsi jawaban Anda pilih yang bisa jadi subjek. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak sih kalau subjek itu bentuknya apa saja? Yang bisa jadi subjek itu apa saja sih? Ada yang tahu? You, Dewi, Oke, Ayu, Dewi, he, she, it ya. he, Itu she, it, ya. namanya apa sih kalau di bahasa Inggris? Ada yang tahu? Kalau ada Pronoun. Ayu, nah namanya adalah pronoun ya atau kata ganti. Nah, itu adalah salah satu bentuk subjek ya. Kalau bentuk subjek yang lain kira-kira ada apa lagi? Noun. Oke, noun ya atau kata benda. Oke, kata benda itu bisa nama orang, nama tempat, kemudian bisa benda mati atau benda abstrak ya. Kalau benda mati misalkan ada meja, kursi, rumah, dan seterusnya. Kemudian ada apa lagi? Selain ada kata benda, terus ada pronoun ya atau kata ganti. Ada yang tahu? Apa hanya dua itu saja? Nah ini ya, di sini sudah saya ringkaskan ya. Kan tadi itu kita harus bisa menganalisis apakah kalimatnya sudah punya subjek dan sudah punya verb ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda ingat ketika Anda menganalisis subjek dan verb kalimat. Di sini sudah saya tuliskan ada ini ya, 2 tips ya. Yang pertama, ketika menganalisis kalimat ya, Anda harus memahami dulu aturan pola dasar kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi untuk bisa memastikan bahwa kalimatnya itu sudah benar secara strukturnya ya atau grammarnya, Anda harus mengikuti aturan berikut. Jadi ada 4 aturan yang bisa Anda pakai sebagai patokan ketika menganalisis kalimat. Yang pertama adalah bahwa kalimat itu minimal harus terdiri dari subjek dan verb. Makanya kan tadi skill pertama itu Anda harus be sure ya bahwa sentence itu punya subjek dan punya verb. Kenapa minimal harus terdiri dari subjek dan verb ya? Karena subjek dan verb ini adalah unsur pokok kalimat. Jadi dia wajib ada. Kalau kalimat isinya hanya subjek saja diikuti objek, nah itu belum jadi kalimat ya. Atau misalkan predikat, objek, keterangan saja nggak punya subjek, nah itu juga sebutannya belum kalimat. Jadi minimal harus terdiri dari subjek and verb ya. Ini contohnya kalau ini the birds itu hanya subjek saja, kata benda ya. Kalau fly, terbang, masukkannya kan ke kata kerja ya, ini hanya kata kerja saja, ini nggak bisa. Jadi minimal harus subject verb. The birds fly, for example. Nah ini walaupun sangat pendek ya, hanya 3 kata saja, tapi dia bisa membentuk sebuah kalimat. Karena apa? Unsur pokoknya sudah terpenuhi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus memastikan bahwa subjek itu tidak boleh ganda ya. Tadi kan ada yang bilang subjek itu ada kata benda, ada pronoun ya. Kalau dalam sebuah kalimat tunggal ya, dia ada subjek bentuknya misal kata benda, terus diikuti dengan pronoun ya atau kata ganti. Nah itu nggak boleh ya, itu nanti termasuk dalam subjek ganda. Kecuali ada kata penghubung. Jadi subjeknya tuh boleh lebih dari satu kalau dia punya kata hubung. Kata hubung apa saja yang bisa digunakan untuk menghubungkan subjek ya? Di sini ada and, ada or. Jadi kalau di sini the birds, the buds fly, ini ya, 2 kata benda berbeda, burung, kelelawar, ini ya, dia tidak punya penengah, tidak punya kata hubung. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nanti jadi double subject. Ada subjek 1, subjek 2 diikuti kata kerja. Nah, ini kalimat yang salah. Jadi kalau mau kalimatnya benar, Anda harus taruh kata hubung di sini ya. Bisa pakai and, bisa pakai or, tergantung maksud penulisannya nanti akan seperti apa. Kemudian yang ketiga, selain subjek yang nggak boleh ganda, kalau nggak ada kata hubungnya ya, kata kerja itu juga nggak boleh ganda.
kecuali ada kata penghubungnya. Nah, kata kerja itu nanti polanya ada banyak ya. Sudah saya ringkaskan nanti di halaman kedua, kita akan lihat juga. Nah, di sini untuk kata kerja itu nggak boleh ganda kalau nggak punya kata hubung. For example, Leo walks, runs to school. Nah, ini Leo ini adalah nama orang ya, termasuk dalam kata benda, ini jadi subjek ya. Kemudian ada walks, verb 1 dia pakai S. Ada runs, verb 1 pakai S. Nah, ini ada dua kata kerja bentuknya verb 1 pakai S semua, tapi nggak punya kata hubung. Nah, ini dia salah ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu tidak ada pola kata kerja verb 1 pakai S double, itu nggak ada. Itu ya. Maka ini polanya salah. Kemudian yang ketiga, Anda harus memastikan bahwa di kalimat positif ya, biasanya kan untuk soal itu bentuknya adalah kalimat ini ya, positif atau kalimat negatif, bukan kalimat tanya ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa subjek dan verbnya itu tidak boleh terbalik ya. Jadi subjek ditulis terlebih dahulu baru diikuti dengan kata kerjanya. Nggak boleh kata kerja dulu baru subjek. Kalau kata kerja dulu baru subjek itu nanti jadi kalimat tanya. Gitu ya. Oke, itu untuk aturan pola dasar kalimat dalam bahasa Inggris yang nanti jadi patokan Anda ketika menganalisis soal ya. Kemudian tadi yang kedua ya, tentang bentuk subjek, tadi ada yang jawab kata benda, good. Jadi kata benda itu dia bisa jadi subjek ya, karena apa? Subjek itu pada dasarnya, aturannya ya, dia itu harus kata benda atau yang ekuivalen dengan kata benda. Ekuivalen itu berarti maksudnya adalah kata-kata yang memiliki fungsi sama dengan kata benda ya. Di sini sudah ada 4 yang saya tuliskan ya. Untuk yang pertama itu ada kata benda atau frasa benda. Ada yang tahu nggak perbedaan kata benda dengan frasa benda itu apa? Ada yang tahu? Kalau dilihat dari contohnya nih, kira-kira perbedaannya apa sih ini? Kata benda dengan frasa benda. Kira-kira perbedaannya apa ini? Sifat dari benda tersebut. Oke, sifat dari benda tersebut. Kalau sifatnya itu berarti yang mana nih? Kalau dari dua subjek yang saya bold ini. The delicious food. Oke, the delicious food. Ada kata delicious ya. Delicious itu dia termasuk dalam kata sifat ya. Tolong diingat-ingat untuk kata sifat itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kata benda di dekatnya. Itu ya. Nah, perbedaannya tadi benar ya, kalau yang bawah itu ada kata sifatnya, kalau yang atas itu enggak. Nah, untuk kata benda saja biasanya dia berdiri sendiri ya, hanya kata benda itu saja. Sedangkan kalau untuk frasa benda itu isinya adalah kata benda dan penjelasnya. Jadi frasa itu adalah sebuah kata yang dilengkapi dengan penjelasnya. Itu namanya adalah frasa. Karena ini frasa benda berarti kata benda dan penjelasnya. Penjelasnya bentuknya apa? Di sini ada kata sifat, the itu namanya adalah artikel. Itu ya, besok akan kita bahas juga itu tentang artikel ya. Jadi lions, the delicious food, ini kata benda, ini adalah frasa benda. Nah, ini mereka bisa jadi subjek kalimat ya. Kemudian yang selanjutnya ada kata ganti atau pronoun ya. Tadi sudah disebutkan contohnya ada ayu, dewi, he, she, it. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Untuk kata ganti itu kan ada bentuk yang sebagai objek juga ya. Contohnya, kalau Anda bilang kamu cinta aku, kan bukan you love I ya, tapi jadi apa? You love me. Oke, you love me. Jadi Anda bilang akunya itu pakai me gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari kata ganti yang sebagai objek ya. Kalau I itu jadi me, kalau you dia tidak berubah ya, dia tetap you ya. Kalau they jadi apa? Objeknya. Them, good. Kemudian kalau we? Us. Us, good. Kalau he? Kalau he jadi? Him. Him, good. Kalau she? Her. Her, oke. Kalau it?
Kalau it jadi apa? Apakah dia tetap atau dia berubah? Ada yang tahu? Kalau it, dia tidak berubah ya. Jadi untuk kata ganti yang sebagai subjek dan objek itu yang memiliki bentuk sama hanya you dan it ya. Kalau yang I, they, we, he, she itu nanti dia berubah jadi bentuk lain. Nah, ini contoh dari penggunaan kalimat yang subjeknya itu adalah kata ganti ya. Nah, ini tolong nanti diingat-ingat juga selain itu tadi ya, membedakan kata ganti sebagai subjek dan sebagai objek, Anda juga harus bisa membedakan penggunaannya. Mana kata ganti yang dia itu dipakai untuk menggantikan benda tunggal dan benda jamak ya. Di sini saya berikan dua contoh karena untuk yang pertama, she itu dia dipakai untuk menggantikan benda tunggal atau orang tunggal yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau they itu kan artinya mereka ya. Jadi dia pasti menggantikan sejumlah orang. Jadi dia dianggap sebagai subjek yang jamak. Kalau she tadi karena hanya seorang perempuan gitu ya. Jadi tunggal. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada verb ing. Nah, ini kenapa kok ada verb tapi muncul sebagai subjek ya? Jadi di dalam bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi silakan nanti Anda tambahkan catatan sendiri ya untuk verb ing ya. Ini namanya adalah gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Dibendakannya dengan cara apa gitu ya? Dengan menambahkan ing di belakangnya. Jadi verbnya diingkan gitu ya. Itu jadi nanti bisa berubah fungsinya dari kata kerja menjadi kata benda ya. Jadi kalau dia sudah dibendakan, sudah diubah jadi gerund, itu dia boleh jadi subjek kalimat. Karena kan kadang kita itu membutuhkan sebuah kata yang menunjukkan aktivitas, tapi kita posisikan sebagai subjek ya. Karena kan kebanyakan kalau dalam bahasa Inggris kan kata-kata yang menunjukkan aktivitas itu kan masuknya ke kata kerja atau verb ya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah aktivitas itu jadi subjek kalimat, berarti kita ubah jadi gerund dulu. For example, reading novels is my hobby. Membaca novel adalah hobi saya. Nah, di sini reading novels itu dia menjadi subjek kalimat ya. Kata kerjanya adalah is di sini. Nah, ini reading-nya itu sudah bukan lagi kata kerja, tapi dia namanya adalah gerund. Another example, running a company is not easy. Menjalankan sebuah perusahaan tidak mudah. Nah, ini running a company adalah subjek, kemudian di sini kata kerjanya adalah is. Nah, ini hanya example saja ya. Nanti Anda bisa cari contoh lebih banyak lagi, silakan googling aja tentang gerund ya. Tuh, jadi kalau ada verb ing muncul di awal kalimat kok terus diikuti kata kerja, jangan bingung ya. Itu verb ing-nya itu bukan kata kerja, melainkan dia adalah gerund yang bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Kemudian yang keempat itu ada to yang diikuti dengan ini to itu adalah preposisi ya atau kata depan diikuti dengan verb satu. Nah, verb satunya itu bentuk dasar. Ada yang tahu nggak verb satu bentuk dasar itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Jadi bentuk dasar itu adalah bentuk asli ya. Dia tidak diberikan imbuhan apapun. Kadang kan Anda di kalimat itu akan menemukan ada verb satu itu diimbuhin S itu ya. Misalkan ini ya, ada walk jadi walks. Nah, ini dia sudah bukan bentuk verb satu dasar ya. Kalau untuk verb satu dasar itu dia tidak pakai imbuhan apapun. Nah, di sini untuk to diikuti verb satu dasar itu namanya adalah to infinitive ya. Nanti Anda bisa googling tentang to infinitive. Nah, to infinitive ini dia bisa jadi subjek kalimat ya. Cuman sejauh ini saya menemukan di soal Pro TOEFL ya, yang to infinitive ini jadi subjek itu baru sekali aja. Jadi kalau misalkan Anda agak lupa dengan yang ini nggak apa-apa ya. Yang penting yang poin 1 sampai 3 Anda inget-inget ya.
Tapi sekedar untuk tahu ya, jadi to infinitive bisa jadi subjek kalimat. For example, to forget you is the hardest things to do. Jadi untuk melupakanmu adalah hal yang paling berat untuk dilakukan. Ini to forget tuh ya, to diikuti verb 1 dasar, ini forgetnya nggak pakai imbuhan apapun ya. Terus diikuti dengan kata kerja is. Nah, itu subjek yang harus Anda tahu ya. Kalau Anda udah mengenal ini ada kata benda, frasa benda, kata ganti, terus ada verb ing, nah nanti akan mudah ya ketika ketemu dengan soal, langsung bisa mengidentifikasi mana sih subjeknya. Yang penting Anda harus ingat ini ya, subjek itu harus kata benda atau yang ekuivalen. Yang ekuivalen apa? Kata ganti, verb ing, dan to, diikuti verb 1 dasar. Gitu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut ke kata kerja. Sudah ada gambaran? Atau bingung? Saya rasa kalau untuk subjek sih agak lumayan mudah ya. Nah, yang biasanya jadi bikin males belajar itu adalah kalau sudah ngawalin tentang kata kerja ya. Makanya di sini sudah saya rangkumkan ya untuk pola kata kerja yang sering keluar di dalam soal. Jadi nanti kalau Anda hafal ini ya, ada 7 poin yang saya tuliskan ya. Nanti insya Allah Anda akan lebih mudah mengenali mana kata kerjanya ketika bertemu dengan kalimat soal. Di sini ada 7 pola kata kerja yang bisa langsung bertemu dengan subjek. Jadi tidak semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa langsung muncul setelah subjek ya. For example, Anda kenal verb itu ada verb 1, verb 2, verb ketiga ya. Subjek diikuti verb 1 ada, subjek diikuti verb kedua ada. Tapi kalau subjek langsung diikuti dengan verb ketiga, nah itu nggak ada polanya. Makanya Anda harus hafalin tadi ya, pola kata kerja yang bisa langsung bertemu dengan subjek. Jadi kalau verb ketiga itu nanti mau ketemu subjek itu harus ada kata kerja bantu lainnya. Nanti akan kita temukan di bawah ya. Nah untuk yang pertama yang paling simple ya, pola kata kerja yang bisa langsung ketemu dengan subjek itu adalah to be. To be itu dia bentuknya ada yang present, ada yang past ya. Jadi konteks waktunya, present sekarang, past lampau ya. Kalau present dia ada is, am, are, past ada was sama were ya. Kemudian di sini sudah ada example-nya, nanti silakan Anda baca ya. Kalau yang di sini sampel pertama dia pakai is karena subjek tunggal, ini pakai are karena subjeknya jamak ya. Ini konteksnya present semua. Kalau mau diganti konteksnya lampau ya, jadi she was beautiful karena was itu untuk subjek yang tunggal, were untuk yang jamak, jadi Lia and Tina were smart. Gitu. Untuk yang kedua, nah subjek itu bisa langsung diikuti dengan verb 1, di mana verb satunya itu kadang kita berikan imbuhan S atau ES. Kapan sih verb satunya itu kita kasih imbuhan ini? Ada yang tahu nggak? Ketika subjeknya she, it, atau nama orang tunggal, itu kata kerjanya ditambah S atau ES. Ketika Oke. subjeknya they, we, are, you, itu tidak ditambah dengan S atau ES. Oke, good. Jadi intinya kalau subjeknya tunggal, baru kita imbuhi S atau ES di belakang verb satunya ya. Kalau subjeknya jamak, kita nggak perlu pakai imbuhan ini. Contohnya sudah ada di bawah sini ya. Tony drives a car. Ini Tony-nya itu dia singular atau tunggal. Jadi verb satunya kita pakai S. Sedangkan contoh yang kedua, my parents, ada S-nya. Nah, di sini verb satunya itu dia tanpa S. Nah, ini pola yang kedua. Untuk pola kedua ini, itu kalau di bahasa Inggris ya, namanya itu adalah simple present. Jadi kan kalau dulu Anda sekolah ya, kayaknya setiap guru biasanya ngajarin ya, ada yang simple present, ada yang continuous tense, kayak gitu ya, ada yang past tense. Nah, untuk pola kedua ini adalah pola untuk kalimat simple present ya. Untuk pola yang kedua ini kita pakai ketika apa sih?
Nah, ini Anda harus tahu ya penggunaannya ya, kapan Anda pakai verb 1, kapan Anda pakai verb kedua. Karena saya sering ketemu di soal pilihan ganda ya, yang hilang adalah kata kerjanya. Ada opsi verb 1, ada opsi verb 2. Nah, kapan Anda menentukan kalimat itu butuhnya verb 1, kapan Anda menentukan dia kalimatnya itu butuh verb kedua? Ada yang tahu nggak perbedaan penggunaannya bagaimana? Kalau untuk yang menggunakan verb 1 itu pada masa sekarang atau dia simple present tense, tapi ketika menggunakan verb 2 itu dia biasanya past tense. Oke, jadi present sama past ya, bentuk sekarang sama bentuk lampau. Nah, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri dari kalimat yang bisa Anda pakai untuk membedakan, aduh ini butuhnya itu present atau past ya, kata kerjanya ya? Anda harus memperhatikan apa tuh berarti? Ada yang tahu? Keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. Good. Jadi, untuk yang verb kedua ini ya, dia verb kedua itu bentuknya, bentuk regulernya ya, atau bentuk biasanya, atau bentuk yang beraturan. Perubahan dari verb 1 ke verb kedua itu tinggal tambahin di atau id. Jadi ciri-ciri dari verb kedua itu dia akhirnya di atau id ya. Tapi nanti Anda harus tahu juga bahwa verb kedua itu ada bentuk yang irregular ya, atau tidak beraturan. Nanti silakan googling ya, irregular verb. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Verb 1 ke verb keduanya itu nggak bisa ditambahin di atau id ya, tapi dia bisa saja katanya itu tetap, misalkan set, set, set. Terus kemudian bisa juga dia berubah jadi kata lain, misalkan drink, drink, drang. Seperti itu ya, itu yang irregular. Nah, subjek itu boleh diikuti dengan verb kedua ya, pola kata kerjanya. Ini adalah untuk kalimat simple past. Jadi nomor 2 itu simple present, ini adalah simple past. Cara kita membedakan kapan butuhnya verb 1 atau verb kedua adalah kita lihat konteks waktu atau keterangan waktu di kalimatnya ya. Kalau dia ada keterangan waktu lampau yang jelas, misalkan in 1985, misalkan 1985. Nah, biasanya kan kalau Anda baca soal ini ya, structure ya, itu kadang banyak dia itu kalimat yang pakai keterangan waktu tahun ya. Nah, itu berarti menunjukkan lampau. Maka tidak mungkin dia kalimatnya itu pakainya verb 1 kata kerjanya. Pasti dia pakainya adalah verb kedua. Atau keterangan waktu yang lain ya, misalkan kata early, pada awalnya, pada mulanya, atau last time, atau last night, long time ago, dan seterusnya. Pokoknya kalau Anda indikasi keterangan waktu lampau yang jelas, maka kita pakainya verb kedua. Sedangkan untuk verb 1 ya, kalimat simple present, itu kita pakai ketika kita menuliskan kalimat fakta. Jadi kan memang kebanyakan kalimat-kalimat dalam soal Pro TOEFL itu adalah kalimat-kalimat yang muncul di teks-teks akademik ya. Jadi isinya itu pasti adalah banyak fakta, kemudian juga banyak narasi yang menunjukkan waktu lampau, sejarah kayak gitu ya, atau history. Nah, for example ya, untuk yang verb 1 yang menunjukkan fakta itu apa? Misalkan jantung kita itu kan dia terdiri dari 4 bilik ya. Jadi jantung itu memiliki 4 bilik. Nah, itu kan fakta ya. Fakta itu dari dulu sampai sekarang kan tidak pernah berubah ya. Makanya dia pasti dituliskan dengan simple present. Jadi konteksnya itu waktunya selalu sekarang. Kita nulisnya adalah the heart has 4 chambers. Jadi jantung memiliki 4 bilik. Karena dari dulu sampai sekarang itu informasinya tidak pernah berubah. Jadi kita tuliskannya dengan simple present tadi. Jadi begitu ya untuk membedakan kapan kita pakai simple present, kapan kita pakai yang simple past. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke poin berikutnya? Kalau untuk masa mendatang, Oke, kalau untuk masa mendatang nanti kita pakainya model ini. Pakainya yang will ya. Tapi kita nanti bahas di poin ke-6 ya.
Oke. Kalau untuk yang 1 sampai 3 dulu, poin 1 sampai 3 ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya ya. Nah, di sini yang nomor 4, itu subjek boleh diikuti dengan to be, diikuti verb ing. Nah, to be diikuti verb ing itu adalah pola untuk kata kerja aktif. Kalau Anda ingat di kelas bahasa Indonesia ya, zaman sekolah ya, kalimat itu kan ada yang kalimat aktif, ada yang kalimat pasif ya. Kalimat aktif dan kalimat pasif itu kan dilihat dari predikatnya atau kata kerjanya. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama ya, kita punya kalimat aktif sama pasif. Untuk membentuk kalimat aktif, maka kita pakai pola kata kerja yang aktif, yaitu to be, SMR atau was were ya, tergantung konteksnya, kemudian diikuti dengan verb ing. Kalau untuk yang pasif, itu kita pakainya adalah to be diikuti verb ketiga. Nah, ini tadi ya, verb ketiga itu nggak bisa langsung ketemu dengan subjek. Tapi dia harus pakai kata kerja bantu lainnya gitu ya. Kalau di sini dia pakai kata kerja bantunya itu adalah to be. Nah, for example, misalkan ada they were doing their homework. Jadi ini termasuk dalam kalimat yang aktif ya. Subjek ini adalah kata kerjanya. The bus is stopped. Bisnya dihentikan. Nah, ini untuk kata kerjanya bentuknya adalah to be diikuti verb ketiga. Nanti untuk pasif dan aktif itu perbedaannya ada di meaning-nya ya atau konteks kata kerjanya. Kalau yang aktif itu nanti kita artikan kata kerjanya itu pakai imbuhan me atau ber ya. Jadi kalau doing di sini itu pakainya adalah mengerjakan, sedang mengerjakan. Sedangkan untuk yang pasif ya, verb ketiganya itu nanti kita artikannya itu pakai di atau ter. The bus is stopped. Bisnya dihentikan atau bisnya terhenti. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya aktif dan pasif. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak verb ing di sini itu sama nggak sih dengan gerund tadi? Sama nggak kira-kira? Oke, beda ya. Jadi di dalam bahasa Inggris nanti penggunaan verb ing itu ada 3. Tapi saya jelaskan lebih lanjut besok ya, pas kita bahas skill yang keempat. Tuh ya. Jadi intinya verb ing yang di sini tuh dia bukan gerund ya. Kalau Anda ketemunya verb ing depannya ada to be-nya, berarti verb ing ini adalah kata kerja. Gitu ya, bukan kata benda. Tapi kalau verb ing-nya nggak ada to be-nya, terus kemudian muncul sebagai subjek kalimat, berarti dia kata benda. Jadi itu membedakan tadi ya, verb ing-nya yang sebagai kata kerja sama sebagai kata benda. Untuk fungsi satunya adalah sebagai adjektif, tapi sekali lagi kita bahas besok di skill keempat. Nah, kemudian ini tadi yang aktif sama pasif ya. Nah, kemudian tadi ada yang nanya, kalau di masa depan gitu ya, atau future, nah itu kita pakai model ya. Kalau untuk future, itu model yang dipakai itu adalah will. Nah, model itu bentuknya nggak hanya will saja ya. Di sini sudah saya berikan catatan, ada can, ada could, may, might, will, would, shall, should. Sebenarnya masih ada must juga ya. Nanti Anda bisa searching lagi untuk example yang lebih banyak di Google ya. Silakan Anda googling model in English gitu. Nanti akan keluar banyak sekali example-nya. Nah, yang harus Anda perhatikan dan ingat-ingat adalah bahwa penggunaan model ini itu dia harus diikuti dengan verb 1 dasar ya. Nah, ini sering sekali keluar di dalam soal ya, terlebih ke bagian yang kedua atau written expressions ya. Ada penggunaan model tapi dia diikutinya nggak verb 1 dasar. Misalkan dia diikutinya verb 1 pakai S. Nah, itu jelas salah ya. Karena sudah bukan bentuk asli lagi. Atau bahkan model itu saya pernah ketemu ya diikuti dengan verb kedua. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kalau model itu dipakai di konteks sekarang, misalkan ini ya, dia pakai will, itu nanti kalau mau diubah konteksnya lampau, itu verb di sini itu nggak berubah ya. Yang berubah itu modelnya. Untuk will itu akan berubah jadi would ya. Shall berubah jadi should. May berubah jadi might ya. Can berubah jadi could. Seperti itu ya. Jadi ini yang harus Anda ingat tadi, model diikuti dengan verb 1 dasar ya.
Untuk yang future akan datang berarti kita pakainya adalah yang will. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir ya, yang ketujuh yang harus Anda ingat itu adalah tentang kata kerja has, have, dan had. Untuk has dan have itu dia artinya sama ya. Konteksnya adalah present, sedangkan had itu konteksnya past. Ada yang tahu nggak perbedaan penggunaan kapan pakai has, kapan pakai have di konteks present? Ada yang tahu? Ketika subjek tunggal atau si he, it dia pakainya has, kemudian ketika dia penggunaan have itu untuk Dewi, I, sama you. Oke, good. Jadi kalau has itu kita pakai untuk subjek yang tunggal ya, sedangkan have itu untuk subjek yang jamak. Tapi konteksnya sama-sama present ya, untuk konteks waktunya. Sedangkan had itu dia konteks waktunya pas, tidak peduli subjeknya tunggal atau jamak, dia tetap akan pakai had. Nah, untuk has, have, had ini dia memiliki dua arti ya. Perbedaan artinya itu dia tergantung dengan kata yang mengikuti. Ketika has, have, had itu diikuti dengan kata benda, maka has, have, had itu artinya adalah punya, jadi mempunyai, memiliki, gitu ya. Sedangkan kalau has, have, had diikuti verb ketiga, maka ini diartikan sudah atau telah. Itu ya. Contohnya, they have a big house. A big house muncul setelah have ya. Ini adalah frasa benda ya, karena ada adjektifnya, jadi sebutannya sudah frasa benda. They have a big house berarti mereka mempunyai atau memiliki sebuah rumah yang besar. Sedangkan for example untuk yang kedua, he has arrived. Nah, has-nya itu diikuti dengan verb ed. Nah, yang perlu Anda ingat adalah bahwa kalau has, have, had ya, mau diikuti kata kerja lain, bentuknya harus verb ketiga ya. Nggak bisa has, have, had itu diikuti verb satu atau verb kedua, nggak bisa. Dia wajib diikuti verb ketiga kalau mau diikuti kata kerja lain. Jadi verb ed di sini tuh dia bukan verb kedua, tapi verb ketiga. He has arrived itu artinya adalah dia sudah atau dia telah sampai atau dia telah tiba. Gitu ya. Nah, itu 7 pola kata kerja yang bisa langsung ketemu dengan subjek ya. Minimal Anda harus hafal 7 ini. Nanti di kedepannya ya ketika bahas soal kita akan temukan beberapa yang bentuk modifikasi ya. Nanti akan saya jelaskan kalau sudah ketemu dengan pola kata kerjanya. Tapi sampai sini untuk poin 1 sampai 7 ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat soal yang ada di sini? Ada? Oke. Kalau belum ada, nah kita lihat dulu contoh soal yang ada di sini ya, di modul yang Longman, yang skill 1 itu sudah ada beberapa contoh soal pilihan ganda yang diambil dari paper and computer TOEFL test. Untuk example 1, nah di sini yang hilang itu apa sih? Kalau yang hilang bagian depan ini, terus ini adalah was backed up 4 miles on the freeway. Was back up itu apa sih? Apa nih was back up ini? Ada yang tahu nggak? Verb. Oke, dia adalah verb-nya ya. Kalau dari pola tadi, ini pola keberapa nih? Ada to be, was itu kan to be ya, lampau ya. Diikuti verb ed, berarti ini verb keberapa nih? Verb keberapa kalau verb Ketiga. ed-nya di sini? Nah, verb ketiga ya. Oke. Jadi kalau ada verb ed muncul setelah to be, berarti dia adalah verb ketiga. Oh, jadi ini sudah ada verb-nya. Kalau aturannya tadi, verb itu muncul setelah subjek ya. Berarti yang di sini yang hilang itu adalah apanya? Berarti yang hilang apa kalau sudah ada verb-nya? Subjek. Subjek. Nah, yang hilang adalah Oke. subjeknya. Nah, kita lihat di opsi jawaban. Subjek itu harus kata benda atau yang ekuivalen ya. Tadi ada pronoun, ada verb ing, ada to infinitive, ada frasa benda, kata benda gitu ya.
Kalau yesterday itu masuknya ke kata benda bukan? Bukan. Masuknya ke apa? Keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. In the morning, Waktu. Sama waktu keterangan juga waktu. ya. Oke, boleh nggak keterangan waktu kita jadikan subjek berarti? Tidak. Tidak boleh ya. Jadi keterangan waktu itu nggak bisa jadi subjek. Karena dia masuknya ke adverb ya, bukan noun. Kemudian ada traffic, ada cars. Traffic itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Lampu. Lalu lintas ya. Dia masuknya adalah ke kata benda. Nah ini Bapak Ibu kalau belajar bahasa Inggris silakan jangan lupa install kamus di HP-nya masing-masing ya. Jadi kalau ketemu kata yang artinya nggak tahu, langsung cari di kamus. Gitu. Jadi traffic itu adalah kata benda, artinya lalu lintas ya. Kemudian di sini ada cars, mobil, berarti dia masuknya ke kata apa? Kata benda juga ya. Jadi Benda. C sama D itu sama-sama kata benda. Perbedaannya kalau Anda perhatikan di belakang kata car itu ada S-nya, jadi cars. Menunjukkan berarti jumlah mobilnya itu lebih dari 1. Nah, kira-kira nih kata benda yang cocok di sini sebagai subjek ya, kita pilihnya traffic. Kalau traffic nggak ada S-nya berarti dia tunggal ya. Yang tunggal atau yang jamak nih di sini? Kalau dia pakainya was backed up kata kerjanya. Yang tunggal. Nah, ini was itu untuk subjek yang tunggal ya. Jadi kita pilihnya adalah yang traffic. Kalau was-nya saya ganti dengan were, berarti subjeknya jadi Yang jamak. yang Pilih jamak atau cars. cars ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi aturannya tadi yang di halaman pertama itu Anda jadikan patokan untuk menganalisis ya. Oh, ini udah ada kata kerjanya. Depan kata kerja itu harus subjek gitu ya. Makanya yang hilang subjeknya. Terus Anda cocokkan aja dari opsi jawaban mana yang cocok dimasukkan ke sini. Anda teliti satu-satu ya. Misalkan jawabannya itu ada di opsi B. Anda udah ketemu yakin ini benar. Berarti C sama D nggak perlu Anda lihat lagi ya. Karena semakin dilihat nanti Anda semakin bingung. Gitu. Kalau yang kedua ini, engineers itu apa sih? Engineers artinya adalah? Teknisi. Oke, teknisi ya. Berarti dia menunjukkan orang atau kata benda ya masuknya ya. Sudah ada kata bendanya. Ke belakang ini ada kata kerjanya belum? Kalau sudah ada kata benda muncul di awal kalimat, berarti dia kemungkinan adalah subjeknya ya. 99,9% dia adalah subjeknya. Ke belakangnya ini sudah ada kata kerjanya belum? Sudah. Yang mana? Forward. Oke. Apakah work di sini itu adalah kata kerja? Bukan. Oke, ada yang bilang ini adalah kata kerjanya, ada yang bilang bukan. Yang bilang ini bukan kata kerja, alasannya kenapa? Ada for di depannya. Oke, ada for di depannya. For itu termasuk kata apa sih? Ada yang tahu nggak sih for itu apa? Untuk. Untuk ya. Artinya adalah untuk. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya, dia termasuk atau klasifikasinya begitu ya. For itu adalah kata depan atau preposisi. Preposisi, Gitu ya. ya. Nah, dalam bahasa Inggris, preposisi itu wajib diikuti dengan kata benda atau frasa benda. Atau yang ekuivalen ya, tadi misalkan gerund, to infinitive gitu ya. Jadi di sini work itu pasti bukan kata kerja. Karena setelah preposisi itu nggak boleh ada kata kerja. Gitu. Nah, Anda harus hati-hati dengan kata yang dia itu bisa jadi benda, bisa jadi kerja, atau kata tersebut itu memiliki lebih dari satu klasifikasi ya. Contohnya kata work ini ya. Kalau sebagai kata benda, dia artinya adalah pekerjaan. Tapi kalau jadi kata kerja, artinya adalah bekerja atau mengerjakan gitu. Nah, work ini dia bukan kata kerja karena apa? Muncul setelah preposisi. Itu nanti akan kita bahas lebih detail di skill kedua ya. Jadi ini work itu bukan kata kerja, terus kemudian ada on the new space program.
itu juga nggak ada kata kerjanya. Sehingga di sini yang hilang itu adalah kata kerjanya. Gitu ya, karena kan tadi harus ada subjek, harus ada verb ya. Jadi di opsi jawaban kita pilih yang mana nih yang bentuknya kata kerja? Are needed. Oke, are needed ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu. Oke, example 3. Nah, di sini ada the boy. Anda ketemu dengan the ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan kata the, misalkan di ini ya, a subject, a verb, atau an, misal an act, an hour gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari frasa benda ya. Karena biasanya frasa benda itu diawali dengan artikel atau determiner. Gitu. Jadi Anda bisa memastikan bahwa di sini di belakang the itu pasti akan ada kata bendanya. Bisa langsung diikuti kata bendanya, bisa disisipi juga dengan adjektif di sini ya. Karena frasa benda itu kan isinya kadang ada adjektifnya ya. Jadi kita bisa memastikan the boy itu adalah frasa benda muncul di awal kalimat, berarti dia adalah subjeknya ya. Nah, ke belakangnya ini berarti kita nggak cari subjek lagi nih. Sudah ada verb-nya belum? Ada verb-nya nggak nih? Belum. Kalau going itu verb bukan? Going itu verb. Oke, bisa jadi verb kalau ada apanya? To be. Oke, kalau ada to be-nya gitu ya. Nah, kalau di opsi jawaban ini kan yang ada to be-nya itu ada is, ada was, ada is. Sebenarnya will be itu juga termasuk ke to be ya. Wah, ini semuanya ada to be-nya nih, kayak gitu. Tapi kita lihat lagi nih, apakah going itu benar-benar kata kerjanya gitu. Anda lihat opsi jawabannya, opsi A sama B itu dia punya he ya. He itu kan dia pronoun ya, atau kata ganti sebagai subjek. Boleh nggak kita masukkan ke sini? Nggak boleh. Nggak boleh ya, karena rules-nya tadi subjek tidak boleh ganda kecuali ada kata Ya. hubungnya. Jadi A sama B itu Anda eliminasi. Nah, sekarang tinggal C sama D, is relaxing sama will be. Kira-kira ini boleh nggak C kita masukkan the boy is relaxing going? Ada nggak tadi pola Nggak. seperti itu? Nah, nggak ada ya. Nggak. Jadi jawabannya itu adalah delta. Will be going. Nah, ini will be going itu adalah bentuk modifikasi dari pola nomor 7 tadi ya. Nomor 6 ya. Yang model diikuti dengan verb 1 dasar. Untuk pola yang ini kita bahas lebih detail nanti kalau udah ketemu soal yang di halaman berapa saya agak lupa. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu hal pertama yang Anda harus lakukan ketika menganalisis pilihan ganda ya. Biasanya soalnya itu seputaran dengan subjek dan verb ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu nih untuk exercise satunya ya. Jadi di sini untuk exercise 1 itu ada 2 example ya. Yang satu itu incorrect, ada lambangnya I. Incorrect itu artinya adalah tidak benar. Kalau C itu correct, berarti artinya adalah benar ya. Kita lihat untuk yang nomor 1 itu dia nggak benarnya kenapa sih? Nah, di sini ada last week. Last week itu berarti dia termasuk ke dalam apa? Oke, keterangan waktu lampau ya. Dia langsung diikuti dengan kata kerja when. When itu dia verb kedua ya. Verb satunya itu adalah go. Nah, berarti di sini yang salah itu apa sih? Salahnya kenapa sih? Karena tidak ada subjeknya. Subjeknya belum karena ada. nggak ada subjeknya, betul. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 itu contoh yang correct ya. Sudah benar, subjeknya itu adalah ada a schedule of the day's event. Nah, ini adalah subjeknya. Kemudian ada kata kerja can be obtained. Nah, ini sudah ada subjek, sudah ada verb-nya ya. Jadi kalimatnya itu correct. Nah, ini nanti silakan Anda baca untuk kalimat nomor 3-10 ya. Kemudian Anda analisis sudah ada subjeknya belum, sudah ada verb-nya belum. Kemudian nanti silakan dituliskan di chat Zoom ya.
Anda kerjakan nomor 3 sampai 10, Anda tulis di chat Zoom, correct sama incorrect-nya. Saya beri waktu, ini ada 8 soal, berarti 8 menit ya. Sampai pukul berapa ini? Sekarang jam berapa? 12.24 ya. Berarti nanti sampai pukul ini, 12.32 ya. Jangan lupa untuk setor jawabannya di chat Zoom. Saya tunggu ya. Siap, Mbak. Oke.
Oke, sudah lumayan banyak yang setor jawaban. Ada yang mau setor lagi? Oke, kita bahas ya. Ini sudah banyak sekali yang kirim jawaban. Jawabannya rata-rata banyak yang mirip ya, tapi ada juga yang beda. Kita bahas ya. Nanti sambil Bapak Ibu silakan cocokkan dengan jawaban masing-masing. Oke, untuk yang nomor 3, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Di sini ada berarti ini adalah kata benda ya. Ini kata benda muncul di awal, berarti dia adalah subjeknya ya. Terus ada preposisi on, diikuti dengan frasa benda the day shift or the night shift. Jadi ini bukan kata kerja ya. Terus ada preposisi at diikuti dengan kata benda the plan. Berarti ini juga bukan kata kerja. Berarti dari on sampai plan itu dia nggak ada kata kerjanya. Terus kemudian ada kata available. Nah, kalau kata akhirannya able, itu dia termasuk dalam kata apa sih? Ada yang tahu nggak? Apakah dia kata kerja? Atau sifat atau apa? Sifat. Sifat. Oke, kata sifat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata akhirannya itu adalah able, dia termasuk dalam kata sifat. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengenali jenis kata ya, itu dari akhirannya. Nanti akan saya kirimkan panduannya ya, untuk menganalisis jenis kata berdasarkan ending atau ini ya, suffix ya. Oke, jadi ini adalah kata sifat, sehingga di sini kalimat nomor 3 itu punya subjek tapi belum punya kata kerja ya, sehingga ini labelnya adalah I alias incorrect. Ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 benar atau salah ini kalimatnya? Benar atau salah? Benar. Oke, yakin benar? Ada yang jawab ini salah? Salah. Salahnya kenapa? Ada dua verb. Punya subjek nggak? Punya Subjeknya apa ini? the The new new computer program. Oke, the new computer program itu adalah subjeknya. Kemudian kata kerjanya? Has provides. Oke, has provides itu adalah kata kerjanya. Polanya sudah benar belum? Has diikuti dengan verb 1 pakai S. Salah. Salah ya. Harusnya gimana? Biar kata kerjanya benar harusnya setelah has itu kata apa? was. Verb apa ini? Kedua. Verb 2 atau verb ketiga? Verb 3. Verb ketiga ya. Jadi harusnya has provided. Jadi pakai akhiran ed ya untuk kata provide itu dia verb keduanya provided, verb ketiganya provided gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalimatnya sudah punya subjek, sudah punya verb, tapi pola verbnya yang salah ya. Harusnya has provided.
Kalau yang nomor 5, benar apa salah? Benar. Benar. Oke, benar ya. The box adalah subjeknya, kata kerjanya adalah can be opened. Can be opened itu diartikan dapat dibuka. Jadi dia itu pola kata kerjanya ya pakai model, tapi modelnya itu dibuat pasif ya. Kalau tadi kita ketemu will be going, berarti modelnya dibuat aktif ya, karena dia pakai verb ing. Kalau yang ini pakai verb ed-nya itu adalah verb ketiga ya, berarti ini modelnya dibuat pasif ya. Jadi kata kerja model itu bisa dibuat aktif, bisa dibuat pasif ya. Dengan cara apa? Dengan cara setelah model, kan model itu butuhnya verb satu dasar ya. Kalau aktif sama pasif kan butuhnya to be. Jadi untuk menjembatani ya, si to be-nya itu dibuat verb satu dasar. Verb satu dasarnya dari to be is MR sama was were ya, itu adalah kata be. Jadi ini modelnya sudah punya verb satu dasar, kata kerja pasifnya, verb ketiganya itu sudah punya to be, gitu ya. Jadi ini adalah pola modifikasi. Makanya kalau Anda ketemu dengan model ada be setelahnya, itu bisa ya, karena dipakai memang be itu untuk memodifikasi kata kerja model. Can be opened, dapat dibuka, jadi pasif. Kalau can be opening berarti dapat sedang membuka, jadi aktif gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 6, benar nggak nih kalimatnya? Salah. Salahnya di mana nih, nomor 6? Ada it itu bukan, Mbak? Nah, ada it-nya. Jeli juga ya ini ya, kelihatan it-nya ya. Jadi, subjek dari kalimat nomor 6 itu adalah the assigned text for history class. Nah, kadang bentuk subjek itu dia bisa agak panjang ya. Karena subjek itu sering juga ditambahi keterangan. Keterangannya itu bentuknya itu adalah preposisi diikuti kata benda atau frasa benda. Jadi ini kata benda utama yang jadi subjek itu adalah kata teks ya. The assigned text adalah teks yang ditugaskan atau teks yang dikhususkan gitu ya. Untuk kelas sejarah, nih ya, subjek utamanya adalah teks. Nah, sebelum kata kerja contains dia ada it-nya. Jadi ini termasuk dalam kalimat yang punya double subjek ya. Nggak ada kata hubungnya. Jadi supaya kalimatnya jadi benar, Anda bisa hilangkan it yang ada di sini. Gitu. Jadi nomor 6 salah ya karena dia double subject. Kalau yang nomor 7? Benar atau salah? Nomor Salah. 7? Yakin? The papers. Nah, ini papers ini adalah subjeknya ya. Ada keterangannya in the waste basket. Berarti di keranjang sampah ya. Should be emptied. Nah, should be emptied ini Harus dia sudah dikosongkan. bentuk modifikasi ya. Harus dikosongkan. Jadi ini sudah ada subjeknya, sudah ada kata kerjanya sih. Jadi dia polanya sudah sesuai ya, sudah benar. Untuk yang nomor 7, jadi dia correct. Kalau yang nomor 8? Salah. Salah. Oke, salahnya karena? Nggak ada subjek. Oke. Departure itu subjek atau verb? Ada yang tahu nggak? Departure itu kata apa sih? Verb. Kedatangan. Verb. Kedatangan. Dia masuknya adalah? Kata benda. Kata kerja. Benda atau kerja? Kalau kedatangan berarti? Benda. Dia kedatangan atau keberangkatan, ayo? Berangkatan. Nah, makanya butuh buka kamus ya. Jadi departure itu adalah artinya keberangkatan ya. Dia masuknya adalah ke kata benda. Benda. Jadi departure kemungkinan di sini muncul di awal kalimat dia adalah subjeknya ya. Tapi setelah kata departure itu tidak ada kata kerjanya.
Jadi ini kalimatnya salah ya, karena nggak punya kata kerja. Kalau nomor 9, benar atau salah? Salah. Salah. Salahnya kenapa? Tidak ada subjek. Nggak ada subjek. Oke, salahnya dia nggak ada subjek ya. Jadi kasusnya mirip dengan yang nomor 1. Ada keterangan waktu tapi langsung diikuti dengan kata kerja. Gitu ya. Kalau yang nomor 10, benar atau salah? Benar. Yakin benar? Salah. Oke, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Yang salah, kenapa nih salahnya? Ada 2 verb. Oke, ada verbnya ini ya. Verbnya yang mana sih? Is sama Oke, processes. is processes process. gitu ya. Is processes itu dia kata kerja yang muncul di sini. Ada nggak sih pola to be diikuti verb 1 pakai S? Oh iya, nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Jadi di sini salahnya itu karena si to be-nya itu polanya diikuti verb 1 pakai S ya. Padahal dalam Iya, bahasa iya, Inggris iya. nggak ada. To be Iya. kalau mau diikuti kata kerja lain, bentuknya harus verb ing atau verb 3. Iya. Jadi harus aktif atau pasif ya. Jadi nomor 10 itu salah, yang salah adalah kata kerjanya ya. Gitu. Terus kemudian itu yang exercise 1 ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke skill kedua? Mohon izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Untuk yang nomor 7 itu ada can outside itu maksudnya seperti apa? Apakah itu sebagai model ya? Oh, jadi ini tuh can itu dia bukan model ya. Kan ini nggak diikuti verb 1 dasar ya. Jadi can itu dia kata benda. Jadi satu dengan kata trash ya. Trash can artinya adalah kotak sampah atau tempat sampah gitu. Trash can. Trash can Kaleng ya? outside itu berarti kayak Kaleng. kaleng sampah di luar kayak gitu loh. Trash can itu biasanya tempat sampah yang agak gede gitu loh. Kalau di luar negeri kan ini ya, pembuangan sampah itu kan dari satu gedung jadiin satu di tempat gede yang terbuat dari kayak besi itu loh, yang kalau ada tukang sampahnya itu diangkat pakai kayak apa sih? Diangkat kayak pakai bagian dari truknya gitu lah. Jadi dia namanya adalah trash can. Gitu. Kalau waste basket itu adalah tempat sampah tapi yang di dalam ruangan tuh ya yang kecil-kecil. Kalau trash can itu yang lebih besar di luar biasanya letaknya gitu. Jadi dia bukan model ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kita lihat untuk skill kedua ya. Nah, ini sebenarnya sudah sempat kita bahas sedikit ya tentang preposisi tadi ya, atau kata depan. Kalau di sini, contoh preposisi itu hanya sedikit ya. Jadi nanti Anda bisa lihat daftar preposisi lebih banyak itu di sini. Ini ya. Jadi di sini sudah ada list of prepositions atau kata depan dalam bahasa Inggris. Dia itu ada banyak sekali. Jadi nanti tolong ini sering dibaca ya, supaya hafal. Karena biasanya preposisi yang kita sering temui itu kan ada of, ada to, in, on, by, about gitu ya. Ternyata ada bentuk-bentuk kata lain yang dia tuh lebih panjang gitu ya, dan ternyata masuk ke preposisi atau kata depan. Nah, di sini untuk preposisi itu ya, Anda harus be careful, harus hati-hati terhadap apa? Objects of preposition atau objek preposisi. Objek preposisi itu apa sih? Nah, tadi kan prinsipnya ketika kita memakai preposisi ya atau kata depan, dia harus diikuti dengan kata benda atau frasa benda ya. Nah, kata benda atau frasa benda di belakang preposisi itu yang disebut sebagai objects of preposition atau objek preposisi. Kita harus hati-hatinya kenapa? Karena kata benda yang muncul di belakang preposisi itu tidak bisa jadi subjek ya. Walaupun dia muncul di awal kalimat. For example, after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, ini yang dia dipakein tanda kurung ini ya.
Ini adalah prepositional phrase atau frasa preposisi. Terdiri dari ada preposisi diikuti dengan objek preposisi. Ini juga preposisi, both-nya itu adalah objek preposisi. Nah, walaupun ini muncul di depan gitu ya, ini kata bendanya ini nggak bisa jadi subjek kalimat ya. Gitu. Jadi walaupun kata bendanya atau frasa bendanya ada di awal kalimat, kalau dia ada preposisi depannya, maka dia nggak bisa jadi subjek. Gitu. Itu poin dari skill kedua. Nah, sebagai tambahan ya, untuk prepositional phrase atau frasa preposisi, itu kan posisinya kalau di kalimat itu sebagai keterangan ya. Dan dia itu peranannya tidak terlalu penting, alias dia itu nggak masuk ke unsur pokok kalimat. Karena unsur pokok kalimat itu hanya subjek dan verb. Gitu ya. Maka ketika Anda ketemu dengan prepositional phrase di dalam soal, itu Anda bisa abaikan. Asalkan tidak ada bagiannya yang hilang. Makanya di sini untuk tips ketiga ya, Anda bisa menyederhanakan soal dengan mengabaikan kata atau frasa yang tidak penting dalam kalimat ya. Jadi tidak masuk ke unsur pokok agar kalimat mudah dianalisis. Nah, yang pertama yang bisa Anda abaikan atau bisa Anda coret dari soal itu adalah prepositional phrase ya. Yang terdiri dari preposisi diikuti kata benda atau frasa benda. Contohnya, nah tadi kan kita sudah bahas 3 soal ini ya. Ternyata 3 soal ini itu bisa dibuat lebih pendek lagi ya. Dengan cara apa? Hilangkan prepositional phrase-nya. Asalkan nggak jadi soal. For example, untuk example 1, titik-titik was backed up. Nah, ini ada preposisi up, ada preposisi for, diikuti dengan kata benda miles, ada preposisi on diikuti dengan kata benda the freeway. Jadi dari up sampai freeway ini boleh Anda abaikan ya, atau boleh Anda coret dari soal. Karena kan ini nggak ada bagiannya yang hilang ya, jadi boleh Anda coret. Maka soalnya itu hanya tinggal titik-titik was backed. Jadi kan lebih mudah untuk menganalisis ya. Kemudian untuk example 2, ini kan tadi ada preposisi for ya, diikuti kata benda work, ada preposisi on diikuti dengan the new space program. Ini berarti boleh Anda coret. Soalnya cuma tinggal engineers titik-titik. Kalau yang ketiga, the boy titik-titik going. Nah, ini ada preposisi to diikuti dengan the movies. Terus ada preposisi with diikuti dengan a friend. Jadi to the movies with a friend boleh dicoret. Nggak ada bagiannya yang hilang ya. Jadi soalnya cuma tinggal the boy titik-titik going. Nah, jadi soalnya itu bisa lebih mudah. Nah, ini nanti Anda bisa pakai ketika belajar latihan soal ya. Jadi untuk grammar itu cara paling cepat untuk ngebusnya ya, itu adalah dengan perbanyak latihan soal. Coba kerjakan sebanyak mungkin latihan soal supaya Anda itu familiar dengan problems-problems yang dimunculkan. Karena kan skill yang dimunculkan itu acak ya. Nah, supaya Anda familiar apa saja sih skill yang banyak dikeluarkan kayak gitu ya. Anda perbanyak latihan soal. Nanti akan saya berikan link ya di grup. Anda bisa download latihan soal. Ada banyak gitu ya. Sudah ada kuncinya, sudah ada materinya tidak hanya structure tapi juga ada listening, ada reading. Sudah ada transkripnya, ada audionya, ada kuncinya. Beberapa ada pembahasannya. Jadi nanti Anda bisa belajar dengan mandiri. Gitu ya. Nah, itu tips yang pertama ya. Jadi Anda bisa sekali lagi untuk menyederhanakan soalnya. Supaya jadi lebih mudah dianalisis. Oke. Nah, ini tadi another example ya untuk pilihan ganda. Kalau preposisi muncul di awal, for example, with his friend, titik-titik found the movie theater. Ini with diikuti kata benda his friend ya. His friend itu berarti dia walaupun muncul di awal kalimat, nggak bisa jadi subjek. Karena apa? Ada with-nya. Jadi yang hilang di sini adalah subjeknya ya, karena sudah punya kata kerja found. Gitu. Untuk latihan exercise 2-nya nanti bisa Anda coba untuk latihan mandiri ya.
Nah, kemudian masih ada sedikit waktu ya, 10 menit ya. Kita bahas skill yang ketiga, itu adalah be careful of appositive. Di sini saya sudah ringkaskan sih tentang appositive. Kita pakai yang ada di sini aja ya, karena ini penjelasannya lebih agak lengkap dan pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi appositive itu dia adalah informasi tambahan ya, yang biasanya itu disisipkan di dalam kalimat. Nah, fungsinya informasi tambahan tersebut adalah untuk menjelaskan kata benda di dekatnya. Nah, letak appositif sendiri itu dia bisa muncul di beberapa tempat ya dalam kalimat ya. Di sini sudah ada 3 pola appositif. Yang pertama untuk pola 1 ya, appositif itu munculnya bisa di awal kalimat. Kalau appositif itu muncul di awal kalimat ya, maka dia ditulis appositifnya, dikasih akhiran koma, baru nanti kalimat utamanya yang minimal terdiri dari 1 subjek dan 1 verb. For example ya, an excellent basketball player, seorang pemain basket yang luar biasa, koma, nah ini yang di bold tebalnya adalah appositifnya ya. Sarah rarely misses her basketball shots. Jadi di sini ada subjek, ada verb. Untuk appositif itu dia menjelaskan kata benda paling dekat ya. Nah, di sini paling dekat itu adalah Sarah. Oh, jadi informasi ini ya, seorang pemain basket yang luar biasa itu menjelaskan tentang Sarah. Kemudian pola yang kedua itu appositif seperti ini ya, bisa muncul di tengah kalimat. Kalau dia muncul di tengah kalimat, maka dia diapit 2 koma ya. Jadi kalau Anda ketemu sebuah frasa, diapit 2 koma di tengah kalimat ya, itu dia termasuk dalam appositif ya. For example, the man standing over there, ini diapit 2 koma ya, frasanya ini ya, has the biggest store in the city. Jadi yang sedang berdiri di sana. Siapa yang sedang berdiri di sana? Kata benda paling dekat adalah the man. Oh, jadi the man-nya itu yang sedang berdiri di sana. Nah, di sini dia penulisannya adalah non-phrase ya. Kalau di sini dia dimulai dengan verb ing. Jadi bentuk appositif sendiri itu dia ada berbagai macam ya. Nanti akan kita bahas setelah membahas pola ketiga. Nah, untuk pola ketiga itu kalau appositif letaknya di akhir kalimat ya, maka dia akan diawali koma. Jadi setelah kalimatnya koma, appositif baru diakhiri dengan titik ya. For example, I killed the insect, koma, a large cockroach with hairy legs. Aku membunuh seekor serangga, koma ya, seekor kecoak besar dengan kaki berbulu. Nah, kata benda paling dekat itu adalah the insect. Oh, berarti ini serangganya itu adalah seekor kecoak besar yang dengan kaki berbulu, gitu ya. Jadi ini menjelaskan kata benda the insect. Nah, ini bentuknya sendiri itu adalah non-phrase ya, a large cockroach with hairy legs. Nah, ini kan tadi dari pola 1 sampai 3 itu ada berbagai macam bentuk ya, ada non-phrase, ada verb ing, ada non-phrase diikuti ada prepositional phrase gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya, ada 5 bentuk appositif yang Anda harus ingat gitu ya. Appositif itu bentuknya bisa apa saja. Nah, yang pertama itu bisa sebuah kata benda. My friend, George, nah ini dia nama George itu dia diapit 2 koma ya. Jadi ini adalah contoh appositif yang munculnya di tengah kalimat ya. Kata benda paling dekat itu adalah my friend. Jadi di sini George itu dia menjelaskan kata my friend. Oh, ternyata teman saya itu namanya adalah George. Itu informasi yang bisa diambil gitu ya dari appositif ini ya. Ini adalah contoh appositif yang ini tadi. Sebuah kata benda saja, hanya nama saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua bentuknya bisa frasa benda. Frasa benda berarti ada kata benda yang terdapat penjelasnya ya berupa adjective. For example, I buy a special gift, a red gown. Nah, ini dia appositifnya yang di bold itu munculnya di akhir kalimat ya.
ada koma diakhiri dengan titik. A red gown, sebuah gaun berwarna merah. Menjelaskan apa? Kata benda paling dekat itu adalah gift. Oh, berarti hadiahnya itu berupa gaun berwarna merah. Ya. Ini bentuknya adalah frasa benda. Ada artikel, ada adjektif, ada kata bendanya. Kemudian yang ketiga ada verb ing, keempat ada verb ketiga. Nah, ini namanya itu adalah present participle, ini adalah past participle. Akan kita bahas lebih jelasnya lagi besok di pertemuan kedua ya. Ini ada di skill 4 dan 5. Jadi untuk verb ing itu namanya adalah present participle ya. Diartikannya itu adalah aktif, fungsinya adalah sebagai adjektif ya. Jadi the customers purchasing a lot of fruits get 5% discount. Customer yang membeli banyak buah mendapat diskon 5%. Nah, ini dia diapit 2 koma ya. Jadi A positifnya muncul di tengah. Bentuknya ini tadi dimulai dengan verb ing. Kalau yang bentuknya adalah verb ketiga, nanti dia diartikannya pasif ya. I inherit my parents' old house built in 1903. Aku mewarisi rumah tua orang tuaku, yang dibangun tahun 1903. Nah, ini yang dibangun 1903 itu menjelaskan kata benda paling dekat itu adalah old house. Itu ya, dia letaknya A positif ada di akhir kalimat, maka dia dikasih koma baru diakhiri titik. Kemudian yang terakhir bentuk A positif itu dia bisa preposisi yang diikuti kata benda atau prepositional phrase ya. In 1988, nah ini ada preposisi diikuti dengan kata benda bentuknya tahun ya. Ini pasti Anda akan sering ketemu sih di soal ya, karena soal itu banyak banget yang dia pakai tahun begini ya. A big flood created terrible damage in Japan. Nah, di sini kata benda paling dekat itu adalah a big flood. A big flood. Jadi ini banjir bandangnya itu terjadinya tahun 1988. Gitu ya. Nah, kira-kira A positif ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti, Nah, saya Mbak. oh iya, Izin, Mbak. gimana? Ibu, gimana? Jadi itu niteni bahwa ada A positif di mana itu kita main cepetnya pakai koma gitu ya Mbak. Karena itu kalau nggak di bold kan kita kadang-kadang terus jadi bingung juga gitu. Nah, betul Ibu. Jadi diperhatikan komanya. Gitu, diperhatikan komanya. Kalau Anda ketemu dengan salah satu bentuk ini ya, apakah dia frasa benda, kata benda, atau verb ing, verb ketiga, atau prepositional phrase gitu ya. Terus dia ada komanya, nah kemungkinan itu adalah A positif. Tapi ya tergantung letaknya ini tadi ya. Kalau di depan berarti komanya 1, di akhir. Kalau di tengah dia diapit 2 koma, kalau di akhir dia diawali koma, diakhiri titik. Seperti itu. Oke Mbak, makasih. Oke. Ada lagi? Untuk A positif ini kalau dia muncul di awal kalimat, dia nggak bisa jadi subjek ya. Jadi misalkan A positif isinya adalah kata benda atau frasa benda. Muncul di awal kalimat, maka dia nggak bisa jadi subjek. Gitu ya, karena subjek dan verb itu tidak mungkin dipisahkan dengan koma. Gitu ya. Jadi ini misal A positif, koma langsung verb itu nggak boleh. Nah, for example ini ya, di sini ada 2 contoh kalimat. Kalau yang nomor 1 itu, A positifnya yang mana sih? Jos. Enggak, yang ini. Jos. Mohon maaf, ini yang saya bold hijau. Yang ini. Ada 2 soal ini. Yang in the cold winter, a wall heating unit will not turn on. Nah, itu A positifnya yang mana? In the cold winter. Oke, in the cold winter ya. Good. Ini adalah A positifnya. Bentuknya adalah prepositional phrase ya. Ada preposisi diikuti frasa benda. Terus ini ada komanya. Baru ini a wall heating unit. Ini adalah subjek. Would not turn on. Ini adalah kata kerjanya. Kalau yang nomor 2, A positifnya di mana nih? February 14.
Kenapa bukan yang Valentine's Day? Kan dia ada Polanya. komanya juga. Oke, polanya kenapa? Komanya 2, Mbak. Oke, di tengah sini yang ada komanya positif. 2. Oke, good. Jadi kalau Valentine's Day-nya jadi A positif, ini berarti kan subjek ya. Ini kan kata kerja. Nah, subjek dan verb itu tidak boleh dipisah dengan koma ya. Kalau subjek dan verb di sini ada sisipan A positif, berarti akan ada 2 koma, itu boleh. Tapi kalau langsung seperti ini, subjek, koma, verb, nah itu nggak boleh ya. Jadi ini pasti yang A positif itu adalah February 14-nya ya. Jadi dia diapit 2 koma. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Next, Mbak. Oke, saya kasih PR ya, karena ini sudah pukul 1 ya. Nanti Anda mulainya kan sesi 2 jam 13.30 ya, biar ada istirahatnya. Saya kasih PR ya untuk latihan soal part 1 easy level ini. Nah, tadi kan Anda sudah saya kasih tips ya untuk menyederhanakan soal dengan cara menghilangkan prepositional phrase ya, preposisi diikuti kata benda atau frasa benda. Nah, di sini ada 14 soal, nanti silakan Anda pakai untuk latihan, boleh di-print ya supaya gampang. Anda coret-coret prepositional phrase-nya, jadi Anda belajar menyederhanakan soalnya. For example ya, ini nomor berapa ya? Oh ini, nomor 9 misalkan ini ya. Ini kan soalnya ada 2 baris ya, yang nggak gitu panjang sih, tapi ternyata dia bisa disederhanakan lagi ya. Ada in 1867, nah ini contoh apa sih kalau yang nomor 9 ini? Bagian awal itu ada preposisi diikuti Preposisi. kata benda, ada komanya, berarti menandakan ini apa? A positif. A positif ya. Nah, A positif itu juga boleh Anda hilangkan dari soal ya, kalau dia nggak ada bagiannya yang hilang. Jadi sudah ada 2 tadi ya yang boleh Anda coret dari soal ya. Ada A positif, ada prepositional phrase. Nah, ini Anda boleh coret. Seret gitu ya. Titik-titik Alaska, terus ada preposisi from. Diikuti frasa benda the Russians. Nah, ini boleh Anda coret, nggak ada bagiannya yang hilang ya. Coret, ada preposisi for diikuti dengan $7.2 million. Nah, ini juga boleh Anda coret, soalnya cuma tinggal titik-titik Alaska. Jadi kan lebih mudah ya untuk mencari apa sih yang hilang kalau langsung diikuti dengan Alaska. Gitu. Jadi nanti silahkan dicetak, coba Anda eliminasi bagian-bagian yang tidak penting gitu ya. Terus coba dikerjakan. Besok saya kasih tahu untuk kunci jawabannya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri kelasnya? Saya, Mbak, itu soal di file yang mana ya, Mbak? Ini filenya yang ini, tips and trick for grammar test. Tadi sudah Oh, iya. saya kirimkan kok di grup. Coba Oh, iya. di-scroll ke atas ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu kelasnya ya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat hari ini. Selamat istirahat dan menunggu sesi berikutnya. Saya akhiri kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. See you tomorrow. Waalaikumsalam.